Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa maupun calon profesional, yaitu hubungan kerja. Benar banget Kak, banyak dari kita berpikir hubungan kerja hanya soal kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Padahal lebih dalam dari itu. Hubungan kerja menyangkut bagaimana kita berkomunikasi, memahami perbedaan, dan menjaga sikap di lingkungan kerja. Kita akan bahas ini dengan mengacu pada hasil penelitian dari Interkomunika Jurnal Komunikasi yang dilakukan oleh Saraswati Dia Musirin dan Irwansyah tentang pengaruh komunikasi interpersonal dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Menarik banget. Yuk kita gali lebih jauh supaya kita bisa lebih cerdas bersikap dalam dunia kerja nanti. Menurut Musirin dan Irwansyah, hubungan kerja yang efektif terbentuk karena adanya komunikasi interpersonal yang baik. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, kinerja seseorang atau tim bisa menurun. Penelitian tersebut mengambil studi pada Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di BPPT. Di sana ditemukan bahwa koordinasi antar pegawai belum maksimal karena komunikasi interpersonal antar pegawai senior dan junior kurang harmonis. Akibatnya, muncul kesenjangan informasi dan berpengaruh langsung pada kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal bukan sekedar berbicara, tapi tentang membangun pemahaman bersama dan memperkuat kerjasama. Dalam konteks mahasiswa, hal seperti ini bisa kita temukan saat kerja kelompok. Kalau komunikasi tidak lancar, hasil tugas bisa berantakan meskipun anggota timnya pintar-pintar. Menurut Devito dalam Musirin dan Irwansyah, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan langsung dan saling memahami makna. Penelitian Musirin dan Irwansyah di tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang signifikan. Komunikasi interpersonal dan budaya kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 79,4% loh. Artinya semakin baik komunikasi dan budaya kerja, semakin tinggi pula kinerja pegawai. Hal ini logis banget. Ketika seseorang bisa menyampaikan pendapatnya dengan sopan, mendengarkan orang lain, dan memberikan umpan balik yang membangun, suasana kerja jadi lebih kondusif. Komunikasi yang efektif juga menciptakan motivasi kerja. Pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi, komunikasi bukan cuma soal berbicara, tapi tentang membangun rasa percaya dan tanggung jawab bersama. Selain komunikasi, Musirin dan Irwansyah juga menekankan betapa pentingnya budaya kerja. Budaya kerja adalah seperangkat nilai dan norma yang membentuk perilaku seseorang dalam organisasi. Sejalan dengan pandangan Mangkunegara di tahun 2003 dalam Musirin dan Irwansyah di tahun 2019, budaya kerja menentukan bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerja. Misalnya sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan menghargai waktu. Budaya kerja yang positif juga membantu seseorang menghadapi perbedaan gaya kerja dan karakter rekan kerja. Dalam penelitian tersebut, budaya kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Jadi, di dunia kerja nanti, kita perlu menanamkan budaya komunikasi terbuka, disiplin, dan saling menghargai agar hubungan kerja berjalan sehat dan produktif. Kalau ditarik ke konteks kita sebagai mahasiswa, hubungan kerja bisa kita latih lewat proyek kelompok atau organisasi kampus. Di situ kita bisa belajar bagaimana membangun komunikasi yang sehat dan profesional. Misalnya nih Kak, saat ada perbedaan pendapat, jangan langsung emosi. Dengarkan dulu alasan teman, lalu sampaikan pandangan kita dengan cara yang sopan dan asertif. Ini sejalan dengan konsep komunikasi interpersonal efektif yang disebut Musirin dan Irwansyah. Kita juga bisa mulai menumbuhkan budaya kerja yang positif dari hal kecil. Datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menghargai pendapat anggota lain. Dengan begitu, kita sudah menerapkan prinsip hubungan kerja profesional sejak dini. Karena hubungan kerja yang sehat tidak hanya dibangun di kantor, tapi dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
Dari pembahasan ini, kita tahu bahwa hubungan kerja yang sehat dibangun atas dua hal, komunikasi yang efektif dan budaya kerja yang positif. Seperti yang dijelaskan Musyirin dan Irwansyah, dua faktor ini berpengaruh kuat terhadap kinerja seseorang. Jadi, siapapun yang ingin sukses di dunia profesional harus menguasai keduanya. Cerdas bersikap artinya sadar bahwa setiap kata, tindakan, dan sikap kita punya dampak besar terhadap hubungan kerja. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan berkomunikasi dengan sopan, terbuka, dan jujur, serta bangun budaya kerja yang sehat, agar nanti kita siap menjadi profesional yang berintegritas.